Malam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Halo Mbak. Halo. Sebelumnya dari mana nih datang ke sini? Kebetulan saya dari Bangkinang dan kesininya naik ojek. Oh jauh ya. Iya. Sebelum memulai, saya lagi berbicara dengan Mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Mbak Lani. Oke Mbak Lani, sebelum memulai kegiatan ini, Mbak nyamannya dipanggil Mbak atau nama saja? Mbak aja. Baik Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak Lani pertama kali konseling atau pernah sebelumnya? Belum pernah sama sekali dan ini yang pertama kalinya. Baik, ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rezina Dita Hairani. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu mengatasi masalah Mbak Lani. Di sini karena Mbak Lani baru pertama kali melaksanakan konseling, saya jelaskan dahulu ya konseling itu apa. Konseling merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada seorang individu yang mengalami masalah, baik itu masalah tentang dirinya sendiri, masalah sosial ataupun lainnya. Di sini Mbak Lani tidak perlu khawatir atas semua masalah ataupun privasi yang Mbak Lani ceritakan, karena pada konseling ini memegang akses kerahasiaan, di mana semua cerita Mbak Lani aman di sini. Baik Mbak, di sini saya harapkan juga Mbak Lani terbuka ya atas semua masalah yang sedang Mbak Lani hadapi, agar konseling ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, apa Mbak Lani mau minum dahulu atau mau permisi ke WC? Minum aja. Saya ambilkan ya Mbak. Silakan Mbak. Terima kasih. Baik, sudah nyaman Mbak Lani? Sudah. Ada gerangan apa nih Mbak Lani kesini? Saya mau cerita tentang hubungan saya, Oke, hubungan dengan pasangan saya. baik, berarti masalah hubungan percintaan ya Mbak? Iya, betul. Ada rasa apa nih, perasaan apa yang Mbak rasakan akhir-akhir ini? Mungkin begini Mbak, saya itu tipe orang yang bisa dikatakan sulit terbuka, sangat sulit untuk terbuka. Nah, ketika saya ingin, ketika ada dihadapi dengan masalah dengan pacar saya sulit untuk mengkomunikasikannya. Mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk bisa membahas masalah tersebut dengan pasangan saya, dan pasangan saya selalu mendesak, ayo bahas gitu. Tetapi saya membutuhkan energi, butuh mengumpulkan energi untuk membahas masalah tersebut. Oh baik, berarti masalah tersebut kalau saya boleh tahu sudah ada dari awal berpacaran atau baru-baru ini Mbak? Masalahnya tentang akhir-akhir ini. Baik, berarti hal tersebut mengganggu pikiran Mbak ya? Iya, sangat mengganggu pikiran saya. Apa ada perasaan lain gitu Mbak yang Mbak rasakan ketika pacar Mbak tadi mendesak Mbak untuk bercerita? Ada, mungkin hilangnya respect saya terhadap pasangan saya karena tidak mengerti tentang keadaan dan kondisi hati saya, dan mungkin sedikit hilang rasa begitu. Oh, jadi berarti ada perasaan tertekan ya yang ada pada diri Mbak sekarang ini? Ya, saya sangat tertekan akan hal itu. Apa sebelumnya Mbak pernah komunikasikan dengan pacar Mbak? Saya sudah berulang kali mengkomunikasikan dengan pasangan saya tentang hal tersebut, tapi tidak ada perubahan begitu. Oh, baik, berarti dari pacar Mbak pun tidak merasa kalau dia bersalah, tetapi Mbak merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Awalnya dia merasa bersalah, tetapi dia berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Tetapi janjinya itu cuman omongannya aja. Berarti selain tertekan, Mbak merasa kehilangan rasa percaya atau trust issue ya ke pacar Betul. Mbak sendiri? Betul sekali Mbak. Oke, Mbak di sini kalau saya boleh tahu hubungannya sudah berapa lama Mbak? Sudah 1 tahun 8 bulan. Sudah lumayan lama ya Mbak berarti. Ada perasaan lain atau ketakutan lain nggak yang Mbak rasakan pada hubungan ini? Ketakutan mungkin ada Mbak, yang menyebabkan saya hilang percaya ke pasangan saya, bukan hilang sih, lebih tepatnya terkikisnya rasa sayang saya ke pasangan saya, mungkin karena masa lalu pasangan saya sering bermain wanita dulunya. Tapi ketika bersama saya mungkin ada sedikit kurangnya.
eh, dulu itu pacar saya bisa dibilang playboy gitu mbak. Jadi pas sama saya mungkin agak sedikit berkurang, akan tetapi saya tidak sepenuhnya percaya, dan selama menjalani hubungan bersama dia, saya menjalaninya dengan setengah percaya. Baik Mbak, setelah Mbak komunikasikan dengan pacar Mbak tadi, seperti yang Mbak bilang tidak ada perubahan ya. Bagaimana hari-hari Mbak setelah itu, setelah mendengar ucapan dari pasangan Mbak tadi? Saya ingin mengakhiri hubungan saya dengan pasangan saya mbak, tapi selalu ditahan. Misalnya saya minta putus, tapi dia ngucapinnya kayak gini, pokoknya enggak ya, aku nggak mau ya, pokoknya enggak, begitu. Jadi saya pun bingung mbak, mau putusnya gimana, mau mengakhiri semuanya bagaimana, saya bingung. Berarti saat ini Mbak penuh dengan rasa tertekan, kebingungan atas hubungan yang Mbak jalani sekarang. Benar pak. Jadi Mbak berarti di sini bisa dikatakan Mbak mencari keputusan terbaik. Bagaimana selanjutnya keluar dari hubungan yang Mbak anggap bermasalah saat ini ya? Iya. Baik Mbak, kalau saya boleh tahu nih Mbak, dari sebelum Mbak bermasalah dengan masalah yang seperti ini, apakah kalian itu sering cekcok atau bagaimana Mbak? Wah, kalau tentang cekcok itu mungkin setiap minggunya ada 3 kali mbak. Kami salah paham, miskomunikasi, begitu mbak. Berarti setiap bertemu itu selalu ada masalah gitu ya Mbak akhir-akhir ini? Benar mbak. Dari Mbaknya sendiri nih, langkah apa yang paling ingin Mbak ambil saat ini sebetulnya? Saya ingin memutuskan hubungan saya dengan pasangan saya sih mbak, dan mungkin tidak ingin lagi tahu apapun tentang dia, dan juga saya tidak ingin dia tahu apapun tentang saya. Berarti Mbak itu ingin memutuskan hubungan dan memutuskan semua akses dengan pacar Mbak ya? Iya benar mbak. Kalau boleh diskor nih Mbak, seberapa dalam rasa kecewa yang Mbak rasakan ke pacar Mbak ini? Mungkin 5/10 sih mbak, karena selain kecewa dengan pacar saya juga kecewa dengan diri saya sendiri tentunya, karena coba aja dari dulu saya nggak nerima dia. Oh berarti ada rasa penyesalan juga ya Mbak? Betul. Selain itu apa ada lagi gitu perasaan lain yang Mbak rasakan selain kecewa, penyesalan, mungkin rasa trauma Mbak? Trauma dan juga sedih. Sebenarnya dibilang sayang, mungkin hati nggak bisa dibohongi ya mbak ya. Tentunya saya sayang dengan pasangan saya. Kalau tidak mungkin hubungan saya dengan dia bertahan selama 1 tahun 8 bulan begitu mbak. Saya masih ada sedikit rasa sayang terhadap pasangan saya. Baik, berarti Mbak sebetulnya tidak sepenuhnya ya Mbak membenci dia? Setengah-setengah mbak, setengah membenci dan setengah menyayangi. Baik Mbak, jika hubungan Mbak ini terus tetap diteruskan gitu Mbak, Saya udah nggak bisa, saya capek, energi saya terasa terkuras mbak. baik Mbak, berarti padahal kan yang diharapkan dari berhubungan berpasangan ini seharusnya ada timbal balik ya Mbak, memberikan energi positif, saling mensupport, tetapi yang Mbak dapatkan akhir-akhir ini malah sebaliknya. Boleh Mbak kalau mau minum dahulu biar lebih tenang. Ya, terima kasih mbak. Sudah mulai tenang Mbak? Sudah mbak. Baiklah Mbak Lani, tujuan dari konseling ini kan dari awal saya sebutkan tadi, membina Mbak gitu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Mbak hadapi. Nanti Mbak yang akan menetapkan solusi apa yang paling cocok dengan masalah yang sedang Mbak hadapi saat ini. Mungkin dari saya sendiri ya Mbak perlu berdamai dengan diri Mbak sendiri, menyelesaikan semua masalah yang sedang Mbak hadapi saat ini, menghilangkan semua pikiran-pikiran dan pikiran-pikiran negatif serta hal-hal yang Mbak rasa kosong nih di dalam hati Mbak. Baik, tujuan awal Mbak kesini pasti untuk mencari solusi ya, dan memantapkan hati Mbak untuk mencari
jalan keluar dari masalah yang Mbak hadapi. Entah itu akhirnya Mbak memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan pacar Mbak, atau kalian berdua memperbaiki hubungan yang telah retak ini. Dari Mbaknya sendiri nih, kalau saya tanya lagi, dari sesi konseling yang sudah kita lakukan ini, apa hal yang akan Mbak lakukan setelah ini? Mungkin saya akan memantapkan langkah saya untuk cut off semua hal tentang pasangan saya. Oh, berarti Mbak sudah memikirkan ya, untuk selanjutnya ini menyelesaikan hubungan Mbak dengan pacar Mbak. Setelah itu Mbak hilangkan semua trauma yang ada di hati Mbak sekarang ini. Jika dari sesi konseling pertama kita ini ada sesuatu yang mengganjal di hati Mbak, Mbak bisa hubungi saya lagi. Karena pada dasarnya konseling seperti ini dilakukan selama 40 menit. Jika masalah belum terselesaikan, Mbak boleh bertemu dengan saya lagi agar kita bisa mencari solusi bersama-sama atas masalah yang Mbak hadapi. Baik Mbak, apa ada lagi yang ingin Mbak utarakan atau Mbak sampaikan kepada saya? Mungkin tindakan yang akan saya lakukan ke depannya ya, tekad saya sudah bulat Mbak untuk cut off semua akses saya dengan pasangan saya, karena menurut saya sudah terlalu sakit Mbak, terlalu kecewa, dan menurut saya nggak bagus juga untuk kesehatan mental saya begitu. Baik Mbak, itu semua kan sudah keputusan bulat di tangan Mbak ya. Saya serahkan semuanya kepada Mbak. Saya harap semoga dari sesi konseling kita yang pertama ini Mbak bisa mendapatkan solusi, Mbak bisa mendapatkan jalan tengah dari masalah yang Mbak hadapi sekarang ini. Saya juga berharap Mbak, ke depannya Mbak bisa menemukan seseorang yang bisa menyayangi Mbak dengan sepenuh hati. Baik Mbak, apa ada lagi yang mau Mbak sampaikan? Tidak Mbak, terima kasih. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak di sini. Mbak datang di sini secara sukarela kan? Iya Mbak. Tidak ada paksaan berarti. Baik Mbak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas keterbukaan Mbak kepada saya dalam menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi. Kalau ada apa-apa atau masih ada masalah, boleh Mbak hubungi saya lagi ya. Iya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak. Kita akhiri sesi konseling ini ya Mbak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.